semua yang terlibat di atas panggung maupun multimedia dan kameramen. Baik, nah, kita akan belajar bersama-sama tentang murid yang berbuah. Nah, di minggu yang ketiga ini, kedua, bicara tentang mengakar dalam Kristus menjadi murid yang berbuah. Nah, kita lihat ayat Yohanes 15 ayat 8. Berkata demikian, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dikatakan sini, berbuah banyak, bukan satu ya, berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kita disebut murid kalau kita berbuah banyak. Kita mempermuliakan Bapa, bukan tepuk tangan, tapi berbuah banyak. Kalau dilihat lagi dari ayat Yohanes 15 ayat yang ke-16, nanti sudah cek di firman-Nya, bahwa menghasilkan buah dan biarlah buahmu itu tetap. Jadi bukan hanya waktu-waktu tertentu, tapi berbuah tetap. Dari hidup saya lahir si A. Dari si A lahir si B. Dari si B lahir si C. Dari si C lahirlah si D. Paling kurang 4 generasi. Nah, itu yang disebut berbuah banyak dan tetap. Itu mempermuliakan Bapa, baru disebut murid Yesus. Makanya beda pengikut dan murid. Nanti waktu kita belajar tentang kingdom power. Yang dipercayakan adalah murid, bukan pengikut. Pengikut masih terus kejar untuk dapat kuasa, dapat berkat. Murid hidup dalam kuasa, hidup dalam berkat, untuk menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, jadi sekarang kita lihat, Yohanes 15 ayat 8 ini, jadi penekanannya mempermuliakan bahwa Bapak kalau berbuah banyak dan tetap. Disebut murid kalau berbuah banyak dan tetap. Nah, yang saya akan share dengan Bapak Ibu hari ini, bicara tentang polanya apa? Pola hidup yang berbuah. Kalau bicara tentang pola berarti gaya hidup sehari-hari yang kita hidupi, yang lama-lama mempengaruhi kualitas hidup kita untuk bisa menjadi pengaruh bagi orang lain. Nah, pola hidup inilah yang harus kita latih. Dari Yohanes 15 ayat pertama sampai dengan 8. Yaitu pokok anggur yang benar. Kita lihat, saya lompat aja. Pola hidup yang berbuah. Dari ayat pertama 4 dan 5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian, juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kalau kita lihat, Bapa itu pengusahanya. Jadi sebenarnya pokok anggur itu Yesus, itu bergantung sepenuhnya pada akar. Itu Bapa. Bapa lah yang mengutus Yesus dari muka bumi. Apa yang dikatakan Yesus, itu datang dari hati Bapa. Setuju? Kita cuma seperti ranting melekat. Berbuah, karena ada ayat bilang, Apolos yang menanam, Paulus yang menyiram. Yang membuat pertumbuhan siapa? Tuhan, sampai berbuah banyak dan tetap. Tapi ada bagian yang harus kita hidupi. Melekat pada pokok. Nah, Yesus itu pokok. Akar itu adalah Bapa. Terwujudnya bertumbuh dan berbuah, itu pekerjaan Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, ini harus kalau dibilang pokok anggur Yesus mencakup akar dan juga
yang mewujudkan. Nah, tertanam kita di bumi, yaitu di mana saudara berada. Baik di dunia karir, gereja, keluarga, penanggulan orang miskin, atau di mana. Di situ kita harus berbuah banyak dan tetap. Haleluya. Nah, pola hidup ini yang harus kita latih. Ya, gaya hidup ini yang harus kita latih. Dari ayat 1, 4, dan 5, ini berbicara tentang yang perlu kita latih. Tidak cukup hanya dekat. Harus sampai apa? Melekat. Nah, melekat di sini sampai berakar. Itu katanya. Karena kalau bicara dekat, itu adalah bicara jarak. Paham ya? Melekat, itu bicara relationship, hubungan. Makanya Tuhan tidak tercari ilmu pengetahuan saudara. Tuhan tidak cari posisi saudara. Tapi dia bicara, dia cari pribadi saudara, mau berhubungan dengan dia. Saudara rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ke gereja. Tanpa hubungan relationship dengan Tuhan, saudara akan menjadi orang yang lemah. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, apa saja kita libatkan Tuhan, tanpa juga ritual, disiplin dalam baca firman, disiplin dalam firman, disiplin dalam segala-galanya, kita pun akan jadi lelah. Makanya banyak hamba Tuhan bilang, aku lelah nih. Karena tidak punya konsisten disiplin dalam doa, baca firman, dan menggali kebenaran-kebenaran. Ada orang yang bilang, saya rajin baca, saya rajin ke gereja, saya rajin komsel. Begitu ada tantangan, saya menderita. Lelah saya, karena Anda punya hubungan. Haleluya. Jadi relationship dan ritual tetap saling berkarya. Makanya Bapa, Anak, Roh Kudus itu selalu working together. Jadi kalau kita bilang kita melekat pada Yesus, kita mesti tahu. Kalau kita butuh dimiliki dan memiliki, tidak ada suami yang bisa memperhatikan saudara untuk bisa dimiliki dan memiliki dengan sempurna. Teman juga tidak ada, hanya satu, Bapa Surgawi. Tidak ada orang yang bisa menghargai saudara, even anak saudara, papa saudara, mama saudara, istri. Tidak percaya saya. Suami juga 100% tidak bisa menghargai saudara. Only Jesus, Christ at the cross is the center of our life. Dan saudara akan bisa punya rasa mampu. One day saudara butuh Holy Spirit. Nah ini kita ngerti kalau bicara tentang tidak cukup hanya dekat dan harus sampai melekat. Berbicara tentang relationship dan ritual. Tetap bersama-sama. Makanya kita perlu tahu bahwa hubungan dengan Yesus Kristus Tuhan itu bukan sekedar kunjungan, melainkan kediaman. Haleluya. Kediaman itu melekat. Nah sekarang saya tanya, saudara percaya Yesus adalah Tuhan? Juru selamat, Raja di atas segala raja? Ada di mana? Ada dalam hidup saudara. Saudara dalam dia. Sumber apa aja saudara dalam saudara? Sumber berkat, sumber mujizat, sumber keajaiban, semua sudah ada dalam saudara. Saudara dikasih Tuhan, bukan saudara yang dikasih Tuhan. Karena Yesus yang ada dalam saudara, saudara dalam Yesus, Bapa mengasihi Yesus, kita ikut diberkati, dikasih Tuhan. Jadi bukan usaha dan hebat gagah saudara. All about Jesus in the Christ and the cross. Haleluya. Makanya jangan sombong lah. Ya, bicara dengan discipleship ini juga. Oh itu murid saya, bukan, itu murid Tuhan. Saudara dipercaya untuk membina. Itu jemaatku, bukan, itu jemaat Tuhan yang dipercayakan saudara menggembalakan. Aku yang membuat perluasan itu, bukan perluasan, bukan. Itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kerja melalui saudara. Kita ini harus sadar dan jangan sombong. Sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Jadi mari kita belajar ini bahwa hubungan dengan Kristus itu bukan sekedar kunjungan. Melainkan apa? Kediaman. Kalau saudara cuma bangga dengan kunjungan ke gedung gereja, tinggalkan itu. Bahwa harus sampai berbuah banyak dan tetap. Haleluya. Amin. Nah, untuk itulah makanya kita bilang bahwa kalau mau seperti itu yang kita ngalami,
kita ingat bahwa jangan cuma bicara dekat jarak, tapi sampai apa? Melekat. Nah, jadi makanya kalau kita mengerti ini, dalam penanganan pemuritan itu, seringkali waktu kita khotbah, ngajar, orang hianati kita. Ya kita tetap mesti mengasihi dan mengampuni. Haleluya. Waktu kita bicara ada orang dan respon kita. Seperti tidak mampu, saudara harus tetap. Bahwa memang saudara tidak mampu, hanya Roh Kudus. Dan orang yang dekat dan melekat dia tahu dia tidak membangun segala pelayanan di belakang mimbar ini untuk mendapat diterima. Halo? Jangan bangun pelayanan usaha untuk bisa orang lain terima saudara. Satu waktu saudara akan kandas. Itu berarti tidak melekat dan mengakar. Saya bangun hubungan berkhotbah ini, sekalipun saudara tolak saya tidak bangun pelayanan ini untuk saudara menerima saya. Tapi saya menerima saudara memberkati dan menjadi berkat untuk Tuhan dipermuliakan. Makanya seringkali di atas panggung ini dalam pelayanan saling iri kita. Saling sikut menyikut. Karena kita membangun pelayanan untuk bisa diterima orang lain. Saya pakai itu untuk saya. Saya tidak tahu jamahan orang tua kandung. Tidak pernah mendapat belayan orang tua kandung. Peluk pun tidak. Orang tua angkat saya baik, tapi tidak pernah mengarahkan saya tentang firman. Waktu saya bertobat, saya yang mulai punya putusan. Saya harus pembuat sejarah. Bukan keturunan DNA saya sebelumnya. Karena perzinahan lahir model ini. Saya harus buat sejarah. Pembuat sejarah, ikan mati tidak bisa melawan arus. Hanya ikan hidup. Kita hidup dalam Tuhan, Tuhan dalam kita berbuah banyak, berbuah tetap. Kita yang bisa lawan arus. Haleluya. Nah, makanya waktu saya tahu saya ini sudah diterima Tuhan sempurna. Jadi waktu saya mulai dalam pemuritan di rumah, ya saya selain pelayanan bikin pemuritan dalam gedung gereja. Kalau ada orang mau minta untuk pelayanan pemuritan, saya layani. Tidak selalu harus tinggal di rumah kami. Terutama yang sudah baby boomers ya. Nah di rumah kami itu generasi X, Y, Z, bahkan sekarang masuk Alpha. Nah kami tinggal bersama. Itu tidak mudah. Memang kayak Pak Alung ini mana Lungke. Nah, dia ini angkatan dulu, saya masih cuma mengenal Taurat. Mainnya tentang ketegasan, tidak terlambat bangun saya siram dengan air. 2 puasa tidak benar saya kasih garam di mulut mereka. Karena baru Taurat dan tahu Injil keselamatan. Sekarang ini saya belajar terus. Injil keselamatan, Injil kasih karunia, Injil kerajaan Allah. Itu dikombine. Jadi pasti berubah. Makanya mimpinya juga berubah. Hanya generasi X, Y, Z, dan Alpha. Haleluya. Dan kalau saudara dengar khotbah ini hasil pemuritan bersama dengan mereka. Saya buka ayat, saya arahkan, mereka beri masukan dari beberapa generasi. Saya bersyukur, saya tambah kaya karena sumber kekayaan datang dari Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau nanti anak-anak saya buka YouTube, itu kami ikut bersama-sama. Om lagi dalam berkhotbah. Jadi working together. Haleluya. Jadi kalau kami tinggalkan berdua suami istri, urusan dapur, istri saya tidak perlu lagi. Ingat sayurnya jangan warna ini, jangan tidak. Sudah dipercayakan. Dan uang mereka pegang. Tinggal pulang laporan. Nah, kalau kita mengerti tentang pemuritan, hidup kita itu akan merdeka. Tapi kalau yang dari luar, itu juga murid, tapi saya banyakkan dari dalam untuk equipping kingdom leader. Sehingga dari mereka, ada yang di rock, jadi gembala, ada jadi pengusaha, yang di pemerintah belum ada, di luar daripada gereja rock juga ada. Makanya saya bilang, goal kita seluruh manusia, seluruh bangsa untuk Tuhan dipermuliakan. Jadi pertama itu tentang tidak cukup hanya dekat, harus sampai apa? Nah bukan hanya dengan Tuhan. Jadi kalau saya tinggal dengan anak-anak bersama, mereka bisa koreksi saya, bisa beri masukan kepada saya, dan saya siap dikoreksi dan siap berubah untuk Tuhan dipermuliakan. Satu waktu istri saya tegur saya, kamu itu saya lihat ya, saya yang tegur dia dulu.
Kamu itu sayang, kalau mobil yang ras itu kamu pakai, orang sentuh sulit. Mobil ras itu saya kasih kepanjangan, rukun selalu hidup. Tiba-tiba dia ngomong ke saya, kamu juga, itu loh Almas. Kamu juga kalau lagi buat orang lewat aja, selalu bilang hati-hati, hati-hati. Almas itu kebanyakan agungkan dia lewat Mazmur. Agungan Allah. Nah, waktu kita lagi berdebat begitu, saling koreksi, di waktu lagi makan, di waktu pagi, ada anak-anak yang kami bina, dia dengar. Terus dia mulai bilang, betul om, tante enggak begitu, om lebih keras. Nah waktu itu saya diam. Enggak bantah, enggak melawan. Merenungkan. Kalau sampai orang lain yang koreksi kita, mereka lebih tahu dan lebih lihat itu. Waktu selesai, kita sudah tenang, saya waktu masuk dalam ruangan doa besoknya, saya berlutut dan minta maaf sama mereka. Jangan ikut model seperti itu tentang harta benda. Tapi saya mau berubah. Generasi kalian jangan ikut itu. Waktu didoakan, kita lihat suasana surgawi terjadi, kita makin masuk dalam pemuritan. Jauh lebih berbuah banyak dan tetap Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi kalau dalam bicara discipleship, itu perlu kehilangan popularitas, kehilangan harga diri, kadang-kadang kehilangan keuangan juga. Karena itu memang harus yang kita putuskan itu. Haleluya. Ya, masih mau terus? Ya, jadi tidak usah bingung tentang hal proses ini. Kita lihat yang berikut, ayat 2 dan 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya apa? Ia lebih banyak berbuah. Berbuah juga dibersihkan, tidak berbuah dipotong. Dua-dua kan pakai pisau, kena kan? Saya pakai gambaran gampang. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Yang kukatakan padamu, kamu sudah bersih. Tapi yang dimaksudkan kalau kamu menghidupi firman itu. Kalau cuma dengar-dengar kata-kata setuju-setuju ya enggak mungkin. Harus menghidupi. Makanya dari ayat 2-3 ini bagi saya berdamai dengan rasa sakit. Beritahu kiri kanan, berdamai dengan rasa sakit. Jadi bagaimanapun kita dalam pemuritan, ada muncul rasa sakit. Saya pernah ditipu dengan anak-anak pakai nama saya hutang di mana-mana. Itu soal keuangan. Di tempat rumah kami dia bisa naik di atas genteng, cari kamar cewek, lakukan perzinahan. Ada yang sandra salah satu kakaknya, masuk di gudang, turunin barang-barang untuk dicuri, dibawa keluar, diambil pakai truk. Tapi Tuhan belakan kami dengan malaikat yang menjaga, udah sampai hilang. Jadi banyak hal. Waktu saya mengerti ini sampai hari ini, saya harus berdamai dengan rasa sakit. Apakah rasa sakit Pak Franky alami? Sakitlah. Tapi apakah mesti mundur? Enggak. Kalau beban yang dari Tuhan, itu belajar dari dia, jiwa kita tenang, beban pun ringan. Jangan ngaku-ngaku ini bebanku mau ke situ. Kalau itu beban saudara, stres nanti. Saudara kecuali itu Tuhan yang taruh. Saya lakukan ini misalnya untuk di rumah, karena saya tahu Tuhan yang taruh beban. Sejak saya lahir baru dan bertobat, Tuhan bilang, masih banyak orang model seperti kamu yang harus kamu tolong. Makanya sekarang ini saya sudah tidak lagi expand dalam pengembalaan di gereja, tapi saya equipping kingdom leader. Dulu saya ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Bali. Tuhan bilang, it's enough for you. Saya lebih fokus sekarang tentang discipleship di rumah. Amin. Itu pun saya minta izin sama Pak Rifin. Nah sekarang ini yang saya lihat, Tuhan pakai Pak Roni lah untuk kemana-mana, untuk Tuhan dipermuliakan. Saya enggak bisa seperti apa yang Pak Roni buat tentang orang-orang merger, terus bisa ada rock. Saya enggak bisa. Saya mesti dari nol, ditata, oke, baru mesti. Jumlahnya enggak banyak, tapi penetrasi tetap ada. Tapi tetap ini perlu kerjasama.
Jadi kita tidak ada yang hebat. Semua itu Tuhan. Makanya kita harus mengerti ini. Ya. Makanya dulu saya di bidang misi. Tapi waktu saya tahu Pak Roni sudah duduk di BPP, dia orang misi juga tuh, lebih berkompeten dia lah. Saya bilang Pak Arifin, supaya diganti. Termasuk penatua sekarang dan penatua RIM. Saya pernah ngomong sama Arifin. Tapi Pak Arifin bilang, Nehi, belum. Ya saya ikuti alur itu. Karena bagi saya tidak cari jabatan, popularitas. Saya mengerti pemuritan. Saya harus hidup dengan apa yang Tuhan taruh untuk saya. Haleluya. Saya tidak bangun pelayanan untuk diterima orang. Tapi bangun pelayanan untuk menerima orang lain, memberkati orang lain, untuk Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Makanya istri saya pun belajar ini. Saya bilang, sayang kamu tidak usah ikut campur-campur. Kalau itu sudah dipercayakan. Namanya pokok, ranting, itu kita harus tahu. Fungsinya di mana. Haleluya. Nah ini, berdamai dengan apa? Rasa sakit. Nah, apa yang kita alami tampaknya tuh kayak hukuman, penderitaan. Nah, itu sebenarnya seperti alat Tuhan untuk memurnikan kita. Makanya hidup ini banyak tantangan. Setuju? Kalau saudara tidak suka tantangan, berarti saudara suka rantangan. Itu catering. Beritahu kiri kanan. Pasti banyak tantangan. Hidup juga banyak ujian. Setuju? Kalau tidak suka ujian, banyak cucian, itu laundry. Jadi mari bersuka cita, beritahu kiri kanan. Apapun tantangan ujian, di balik itu kita sedang dilatih untuk naik level. Jadi berdamai dengan apa? Rasa sakit. Jadi Tuhan berbisik, berbicara di hati nurani kita. Seringkali melalui apa yang kita ngalami, dicobai. Diizinkan, penderitaan, rasa sakit. Rasa harga dirinya hilang. Tapi kembali, di balik itu kita sedang dibuat apa? Naik level. Makanya banyak orang suka maunya naik level, tapi tidak suka dibentuk. Banyak orang suka main-main senang di hadirat Tuhan, tapi setuju dengan firman Tuhan, tapi tidak pernah mau dituntun Tuhan. Is the problem. Kita harus ke situ. Kalau enggak, lama laut saudara cuma begitu aja. Saudara enggak lihat dari hidup saudara, ada hidup orang lain yang meneruskan. Amin. Nah, itu ya. Jadi berdamai dengan apa? Rasa sakit. Makanya kita seringkali dengar quote, salib datang lebih dahulu berapa? Mahkota. Nah, bagi saya salib, ini saya mengartikan sendiri. Salib itu adalah sekolah Allah lewat ilmu berbagi. Jadi waktu saudara dibenci orang, ya berbagilah untuk mengasihi dia dan mengampuni dia. Kalau saudara disakiti orang atau dibuat saudara luka, saudaralah berbagi untuk menyembuhkan dia. Makanya di tempat kami itu, terutama di rumah, orang-orang yang tidak tahu tujuan hidup, itu pasti bermasalah. Kita arahkan untuk mengalami Tuhan. Tentang Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Kalau ini ada, saya percaya. Saudara makin exciting, sampai berapa umurmu? Tidak usah pakai target-target, aku mau umur 120 tahun, 90. Tidak ada gunanya, umurmu panjang tapi tidak bernilai. Yesus cuma 33,5 tahun tapi bernilai. Atau bilang, aku mau buat sesuatu baik. Nanti kalau aku mati dikubur, banyak orang datang. Yesus waktu mati tidak ada banyak yang datang. Tapi bernilai. Bukan soal angka. Haleluya. Banyak orang kan kejar itu. Tidak bisa kita. Tanpa Tuhan tidak bisa. Bersyukurlah, saudara tarik nafas. Setiap hari ada peremajaan anatomi saudara. Ini sudah tua, bunyi krak. Dikasih minyak yang baru, perlu latihan lagi. Kembali bisa baik. Itu tidak perlu uang kok. Betul tidak? Saudara tarik nafas bayar pakai uang? Nah, uang itu tanpa manusia tidak berguna. Saya pernah alami waktu di tsunami di Kuta. Palu, punya uang tidak bisa beli apa? Tidak berguna. Jadi jemaat yang kumpul-kumpul makanan, kita makan tiap hari. Sambil tunggu depo logistik dari tempat lain.
ATM aja diangkat hidup-hidup istilah saya. Jadi ingat, uang tanpa manusia tidak berguna. Manusia tanpa uang masih berguna. Setuju? Setuju? Saudara punya uang banyak, bisa beli ranjang yang nyenyak? Tidak bisa. Tanpa uang bisa tidur nyenyak. Itu Tuhan. Jadi maksud saya begini, supaya kita rubah paradigma kita. Uang itu di bawah kaki kita. Tuhan segala-galanya. Sehingga kita bisa mengelola apa dia, termasuk posisi. Posisi apa yang saudara cari dalam gereja? Kalau bicara discipleship. Posisi apa untuk dihargai, dihormati? Yesus sudah menghargai saudara sempurna. Dia mati di kayu salib. Itu kasih dan kasih karunia. Nah ini pemuritan tuh banyak bicara tentang perenungan, menghidupi, bukan dengar, perenungan. Makanya bagi saya suka kalau saya berkhotbah, saya menikmati khotbah saya dalam hidup. Kalau enggak mau saya, untuk apa? Itu buang-buang energi. Kita lepas tembakan tidak tepat apa? Sasaran. Ada orang bilang, kok khotbahnya kemana-mana sama? Enggak apa-apa, itu saya. Karena itu Tuhan dengan saya. Saya enggak mau jadi seperti orang lain. Saya mau jadi seperti apa yang Tuhan buat untuk saya. Haleluya. Nah ini, jadi berdamai dengan apa? Rasa sakit. Jadi bukan berarti hari ini saya dengar bahwa saya ngajar saudara untuk mencintai rasa sakit. Bukan. Artinya gini, tapi kita terima bahwa Tuhan dapat bekerja melalui rasa sakit. Haleluya. Itu harus kita terima. Jadi tidak usah cengeng-cengeng, putus asa. Di balik itu tetap Tuhan ada. Haleluya. Jadi berdamai dengan apa? Rasa sakit. Kita lihat yang berikut. Ayat 6. Sudah waktu. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar, seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api, lalu apa? Dibakar. Tidak tinggal dalam aku, berarti bicara berakar. Artinya gini, ketergantungan yang tidak bisa ditawar. Ketergantungan apa? Kepada dia. Karena iman yang sejati, yaitu ketika kita memulai, itu kemampuan manusia kita berakhir. Itu iman yang sejati. Selama kita masih bisa bergantung sesuatu, tidak mungkin. Waktu kemampuan kita berakhir, baru kita bisa. Saya ngalami, waktu saya divonis kena bakteri, Tuhan beserta ciptaannya. TBC, saya roba itu. Dokter bilang, saya tanya, oh ini ada dokternya situ. Salah satu dokter internis yang bantu saya. Dokter Erik, bisa cilai, bangkitlah berdiri. Iya. Sekarang dia di Jakarta, dia bukan hanya dokter internis, tapi dia juga sub ginjal. Sudah beberapa, ya? Masih muda. 38 tahun. Belum ada pasangan. Mungkin sudah ada, Anda tahu ya, dokter Erik. Jadi dialah yang banyak bicara tentang hal-hal kesehatan. Jadi waktu saya kena itu, saudara, saya sempat marah sama dia loh. Kenapa sampai saya harus ke dokter, mesti periksa dahak segala, terus kena ini, saya minum obat, malah saya rasa semua engsel-engsel saya, tubuh ini copot. Jalan biasa 1,5 kilo, 1 jam setengah itu bisa 8 kilo, ini cuma 300 meter sudah teler. Saya punya asam urat yang normal 5,6, bisa naik tiba-tiba 13,9. Jantung saya, lever saya, sudah enggak bingung. Waktu itu saya sempat marah, saya bilang saya akan buang ini obat-obat. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, kalau kamu kemana-mana, tanpa ini selesai, kamu bunuh berapa orang. Akhirnya saya bertobat, perlu berdamai dengan obat yang saya tidak suka. Karena saya jarang sentuh obat kimia, saya jarang.
Suplemen pun baru tahu umur 71 saya pakai suplemen tertentu. Dan waktu saya buat itu, lega dan 2 minggu sudah tidak lagi menular. Tapi fisik masih tetap lemah. Disitulah saya belajar banyak waktu saya kena itu bahwa kita harus berdamai, ya Pak, tidak tergantung pada yang apa, yang tidak bisa ditawar, hanya Tuhan. Secara kekuatan saya mau lakukan itu dan orang tidak akan tahu. Dan itu hak kebebasan saya. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu bunuh berapa orang. Saya malah bilang, kenapa saya tidak langsung dikasih mujizat? Doakan orang banyak terjadi mujizat. Saya kok enggak. Tapi Tuhan kembali begini. Bersama aku bukan soal mujizat jawaban doa yang utama. Sekalipun itu tidak terjawab, aku tetap bersama kamu dan pedulikan kamu. Jadi saya ada sekarang ini karena kepedulian dia tergantung. Tapi tetap waspada. Ya. Kalau enggak tetap juga bisa mengalami. Haleluya. Jadi itu yang dibilang ketergantungan yang tidak bisa apa? Ditawar. Nah, karena doa itu adalah pengakuan bahwa kita tidak mampu hidup sendiri. Bahwa hanya harus bersama apa? Dengan Tuhan. Jadi ketergantungan kepada Tuhan itu bukan kelemahan. Ingat, ketergantungan pada Tuhan bukan kelemahan, melainkan sumber kekuatan. Makanya waktu saya minum obat itu tidak bisa tidur. Urat tidur saya sepertinya putus. 1 bulan. Tapi tiba-tiba lagu yang sudah lama saya dinyanyikan. Tadi yang dinyanyi, kekuatan di hidupku, ku tahu dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berharap dalam loh, bukan luar. Waktu nyanyian itu saya nyanyi, doa saya berubah. Waktu saya ketemu istri saya minta maaf sama dia, sayang. Setiap dia sediakan makan di waktu pagi, saya tolak semua, tolak. Akhirnya doa itu saya ngomong, sayang, hari ini kamu ketemu saya, ini mujizat. Tapi kalau saya mati pun, itu mujizat. Dia diam, dia mengerti. Dari situlah saya mulai lihat bedanya ayam kampung dan Raja Wali. Ayam kampung ada badai, dia lari. Betul enggak? Dia lari dan kalau bisa ada kandangnya dia masuk. Carinya zona nyaman. Raja Wali ada badai, dia terbang tinggi bersama Yesus. Tidak ada yang saya. Waktu itulah roh saya makin bernyala-nyala, jiwa makmur, fisik saya sehat dan makmur. Dan sampai hari ini saya ingat, hidup adalah mujizat, mati juga adalah mujizat. Jadi ketergantungan yang tidak bisa ditawar. Dan yang terakhir, ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Nimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, dan jikalau kamu berbuat banyak dan demikian kamu adalah apa? Jadi soal uang tidak ada kekhawatiran. Kalau kita terapkan berbuah banyak dan tetap. Saya mau mulai di rumah tahun 86. Dari cuma bisa nyekolahkan anak-anak sampai SD, SMP. Makin masuk sampai sekarang ke perguruan tinggi. Dan saya bukan minta dikas gereja. Tidak ada. Setiap khotbah saya tahu saya dapat persembahan dari gereja. Termasuk di Rockmart. Itu saya pakai untuk pelayanan. Haleluya. Tetap itu Tuhan pakai gereja. Dan ada orang-orang yang mensupport. Nah waktu kami lihat seperti ini yang kita harus bilang bahwa mentalitas yang terus mengejar apa? Keselarasan dengan firman. Makanya sampai hari ini saya bikin lagi pelayanan peduli 3S. S itu sejemaat, seiman, dan sesama. Dalam pilar apa? Mie kering.
Orang boleh ambil mie itu 1 minggu 2 kali dan bayar seenaknya dan uangnya juga boleh ambil. Itu orang lawan arus dan tidak pernah miskin sampai hari ini tetap berkelimpahan. Saya bikin sekarang juga bagi Petralite 1 bulan sekali. Itu ceritanya gimana? Lalu saya ketemu setiap saya keluar di jalan Gunung Kidul, itu markas kami ya. GK12 itu generasi Kristus murid 12. Itu jalan Gunung Kidul. Jadi setiap saya keluar di jalan itu, ada saja bapak-bapak tuh yang pakai topinya menstopkan mobil supaya saya bisa nyebrang. Tiba-tiba impresi itu turun. Apa ya saya bisa buat untuk orang ini? Ternyata dia jual Petralite cuman sekitar 20 botol. Dan dia dapat untung dari situ 40.000. Tiba-tiba saya deal sama dia. Bang, dia dari kepercayaan lain. Boleh enggak? Bapak cuma tugas jaga, tempat ini saya pakai, saya kasih kata-kata firman, tapi udah tulis ayat. Kejujuran adalah kemenangan sejati. Boleh. Tugas Bapak cuma begini. 210.000 saya kasih 250. Kan sudah lebih 40.000. Tugas Bapak cuma bilang gini. Kalau ada orang tanya, siapa yang buat di ini? Bilang, orang-orang yang percaya Yesus itu Tuhan. Tahu saudara, tidak lama dia yang dijamah Tuhan. Dia bertobat dan saat ini sedang dimuridkan. Itu nama Tuhan dipermuliakan. Jadi yang saya buat juga mie kering, mie kejujuran ya. Terus ada juga KB, kerja bakti. Itu jalan itu terus kita bersihkan 1 bulan 2 kali. Dan pasti menceritakan Yesus. Haleluya. Dan juga nabung bagi nasi bungkus. Dan juga babe bagi beras. Kenapa bagi beras? Setiap minggu kami berpuasa 3 kali. 2 puasa secara Daniel, parsial, dan total. Nah itu orang kirim beras dari NTB, dari Surabaya, kan banyak. Kita butuh 1 bulan cuma 1 bulan 4 karung. Kita dapat bisa sampai 12 karung sebelah. Itulah yang kita pakai penjangkauan, bagi-bagi. Bukan kumpul, taruh di tabungan supaya punya uang lebih banyak. Jangkau jiwa, berbuah banyak, dan tetap untuk Tuhan dipermuliakan. Jadi mentalitas yang terus mengejar keselarasan. Haleluya. Jadi ketergantungan pada Tuhan itu bukan kelemahan, percayalah, melainkan sumber kekuatan. Makanya waktu Pak Alung tuh bilang, saya mau buka di mana? Di Bali, silakan. Tapi ya ingatkan Om pada kamu belum, penderitaanmu lebih banyak. Tapi ingat di balik itu, ada kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Karena kalau enggak, kita pikir kita buat itu sudah dengan Tuhan bisa segala enggak mulus. Jangan mimpi itu. Tapi ingat, tidak mulus banyak berlobang. Yesus tetap jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita ditolak siapa saja, gembala, kakak, ingat hanya Yesus gembala yang baik. Amin. Dan kalau saudara merasa semua pekerjaan saudara seperti tidak mungkin, ingat dia adalah pintu. Saudara dalam hal makan, ingat dia roti hidup. Tidak akan kekurangan. Dan dia juga adalah terang dunia. Di situasi sekarang bagaimana keadaan ekonomi politik, tetap Yesus adalah terang dunia. Haleluya. Dan orang bingung takut mati. Percayalah, kematian, kebangkitan dan kehidupan disediakan bagi orang yang benar. Kita mati itu cuma pindah tempat. Sementara yang akan nanti dibangkitkan bersama-sama dia. Memerintah di bumi ini. Haleluya. Amin. Saudara takut tertolak, saudara diterima dia. Haleluya. Saudara takut apa? Masa depan. Masa depan saudara dia yang tentukan. Kami menikah 44 tahun belum punya anak. Orang bingung, nanti bagaimana? Sudah makin tua, mati. Kok kita aja enggak bingung yang kita enggak bingung, mereka yang bingung. Karena bagi saya, coba, kalau orang mati yang sibuk orang apa?
Orang hidup, cari jas, cari sepatu. Dia ngapain pusing? Ya, acaranya bagaimana, penghiburan bagaimana, urutan lagunya bagaimana. Siapa yang musik yang pusing orang hidup? Makanya hidup dan mati dalam Tuhan. Semua yang terbaik. Baik, saya harap ini menjadi berkat bagi saudara tentang pola hidup yang berbuat tidak cukup hanya dekat, harus sampai apa? Melekat, berdamai dengan rasa sakit, ketergantungan yang tidak bisa ditawar, mentalitas yang terus mengejar keselarasan. Haleluya. Jesus bless you and your family abundantly. Tuhan memberkati. Masih punya waktu untuk saya berdoa? Masih. Ya, baik. Ada yang saudara sudah pernah lakukan, bersaksi tentang apa yang saudara alami. Tapi seringkali terbentur. Itu saudara mulai give up. Nah, hari ini saudara dengar kebenaran ini. Masih belum terlambat. Kesempatan yang kemarin mungkin tidak bisa terulang lagi. Tapi kesempatan hari ini, dia bilang mari bersama aku. Kita buat yang lebih baik. Nah, kalau itu ada di saudara, biar saya bisa lihat orangnya, jangan terlalu gelap ya. Karena ini kalau gelap progresif, kacamata saya langsung hitam dia. Jadi kayak orang buta saya nanti. Jadi kalau itu ada yang sudah pernah buat, tapi dengar ini, saudara bilang, aku mau memperbaharui lagi. Kalau ada, bisa angkat tangan saudara. Saya mau berdoa untuk saudara. Baik yang sudah angkat tangan, bisa berdiri di tempat, untuk saya maju. Ya, satu, saya tidak cari jumlah, saya bukan datang untuk bikin apa, partai politik. Ada 2, 3, masih ada lagi? Baik ya, yang berikut. Ada di antara saudara pernah mengalami begini. Kondisi tulang baik-baik saja, entah kaki atau tangan. Tapi satu waktu tiba-tiba terjadi sesuatu keanehan, tidak berdaya saudara, kayaknya mau lumpuh, kayak kaki lemas. Dan itu masih ada sampai hari ini, membawa satu kesan jadi pikiran. Kok bisa lemas masih saya sekarang kaki, tangan saya. Nah kalau itu ada, entah tangan, kaki, saudara angkat tangan, saya mau berdoa untuk saudara. Ya, Bapak di depan. 1, loh kamu juga? Puji Tuhan. Ada 3 ya? 2, 3. Iya. Silakan berdiri Ibu. Yang sudah angkat tangan. Oh jangan karena disuruh teman. Iya jangan. Nah, enggak, masih banyak lagi. Nanti kan ada Kingdom Power. Lebih banyak situ saudara bisa tanya-tanya. Saya akan bicara tentang kegerakan-kegerakan bagaimana. Baik, saya akan berdoa untuk mereka ini. Taruh tangan, terutama yang tadi mau kembali lagi dalam memperbaharui penjangkauan itu. Saudara taruh kedua tangan di dada saudara. Sedang tadi yang masalah kaki atau tangan, kalau itu bisa disentuh oleh tangan saudara, kalau kaki taruh aja di paha, ya. Kalau tangan taruh di mana saudara bisa jangkau. Sudah? Oke? Tutup mata saudara. Tuhan terima kasih apa yang kau taruh di hatiku. Aku cuma taat. Tapi hasil dari ketaatan itu adalah tanggung jawab Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka yang sedang mengalami problem sakit baik di ensel atau itu tendon atau otot atau syaraf atau apa saja. Kita kerjasama ya, yang sakit tadi. Dalam nama Yesus, setiap itu hamba tidak bisa sebut satu-satu, saling menyesuaikan. Dan dalam nama Yesus, malaikat engkau pasti kirim, kalau mereka perlu masas, malaikat yang akan lakukan itu.
Dan kalau itu virus, oleh kuasa darah Yesus, itu dibersihkan. Dalam nama Yesus terjadi keajaiban. Mulai bergerak yang tangannya atau kaki. Bergerak. Sebebas saudara, dalam nama Yesus. Kembali pada posisi normal. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Pulih total. Bahkan yang lemah jadi kuat. Yang rusak tercipta yang baru. Dan lenyap. Tuhan, aku percaya keajaiban. Aku percaya tentang kehebatan Engkau yang berdaulat. Coba bergerak terus. Bergerak, jangan diam. Dalam nama Yesus. Tuhan, aku percaya tercipta yang baru anatomi yang lemah. Tidak ada yang mustahil. Pulih total dalam nama Yesus. Terima kasih. Amin. Nah, bagi mereka yang tadi ambil keputusan untuk pembaruan penjangkauan, aku berdoa Tuhan. Waktu mereka respon dengan Engkau, aku percaya Engkau yang berdaulat akan terus mendidik, melatih mereka. Sehingga roh mereka tetap bernyala-nyala, jiwa mereka makmur, tubuh makmur dan sehat. Dan di mana mereka berada, supaya selalu mereka ingat. Satu-satu alasan harus mereka berani untuk bersaksi. Karena Yesus mati untuk mereka. Menebus dosa mereka. Dan harusnya mereka terhukum, tapi Yesus yang menggantikan. Biarlah keberanian itu muncul lagi. Untuk karena kasih dan pengorbanan Yesus. Akan mereka bertindak. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Urapan Tuhan bekerja. Tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, terima kasih. Amin. Coba saya tanya yang tadi soal fisik tangan kaki. Ada yang seketika disembuhkan? Ada? Di sini ada? Atau membaik? Lebih membaik? Lebih membaik atau sakit masih? Membaik? Hah? Ya hilang berarti kan sudah sembuh. Bahasanya keren, hilang sih. Dan susah dicari-cari lagi. Oke, baik. Saya serahkan kembali. Tuhan Yesus memberkati.